Kebetulan tema yang kita bahas minggu ini adalah revolusi perempuan di titik nol. Menarik sih sebenarnya isu-isu seperti ini jarang juga dibahas. Sebenarnya tujuan IKT ini nggak melulu bicara kopi, nggak melulu bicara makanan. Kita benar-benar ada kayak ruang edukasi di sini, biar teman-teman juga bisa mengeksplor apapun, baik secara musik, baik secara intelektual, baik secara wawasan, bisa berbagi di sini. Untuk waktu dan tempat silakan Pak ya. Kita dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang. Karena saya dari pagi sebenarnya galau mau jadi apa enggak, karena udah 2 hari ini cuaca lagi kayaknya enak di kamar aja gitu. Iya, lagi mager-mager ya. Dari pagi sebenarnya sudah ada pikiran sih kalau misalnya hujan nggak berhenti-berhenti, karena saya kan dari Indramayu. Kalau hujan nggak berhenti-berhenti mungkin kita diundur gitu, pending. Karena teman-teman juga pasti bakalan butuh perjuangan gitu untuk datang kalau misalnya hujan. Saya mau cerita dulu. Saya datang ke sini itu sekitar 2 mingguan yang lalu. Katanya teman saya ini, Mas Bambang, kenal udah dari 2016. Saya kenal pertama langsung dibawa ke Tampomas. Dia baru kenal langsung diculik, dibawa ke Tampomas. Terus dari perkenalan itu dia cerita kalau dia punya sanggar anak alam yang pada saat itu kita satu visi lah. Waktu itu saya punya Pomeci yang baru jalan, terus beliau cerita punya sanggar anak alam, kayaknya klop nih kalau kita jalin silaturahmi sering sharing, sering berbagi. Kemudian dari kaum itulah perkenalan tentang bacaan-bacaan, tentang segala macam kita obrolin, sampai politik, pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian 2 minggu lalu saya datang lagi ke sini, kita ngobrol. Beliau punya tujuan buka kafe itu nggak sekedar buka kafe untuk melayani pembeli, terus melayani tamu-tamu, nggak sekedar itu. Dia mau bentuk ruang edukasi. Saya bilang kalau mau bentuk ruang edukasi, ya mulailah bentuk komunitas kecil untuk diskusi sederhana, diskusi apa aja bisa didiskusikan. Buka ruang sebebas-bebasnya untuk teman-teman berekspresi. Paling minimalnya di lingkungan sini, teman-teman yang ada di lingkungan sini silakan buka ruang ekspresi sebebas-bebasnya, mau nyanyi, mau berpendapat, mau mengeluarkan unek-uneknya. Kafe ini bukalah ruang-ruang ekspresi seperti itu kalau niat untuk ruang edukasi. Makanya pada saat itu beliau nawarin, mau nggak sampean jadi pemula, maksudnya yang mengawali. Kalau saya pribadi untuk siapapun saya siap, insya Allah. Untuk siapapun, untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang bernilai positif, saya dukung dimanapun, terutama di sini. Kemudian saya ngambil ide karena saya itu kan suka baca buku. Gimana kalau mengawalinya dengan bedah buku aja. Terus saya pilih buku yang belum lama saya selesaikan baca. Judulnya Perempuan di Titik Nol, karyanya Nawal Gassana. Ini saya baca di tahun lalu, pertengahan tahun lalu tepatnya. Tadinya saya mau milih Eka Kurniawan yang Cantik Itu Luka,
Karena kebenaran cantik itu luka itu baru selesai Januari awal tahun ini, baru selesai saya baca. Tapi karena dulu pernah dibedah sama Linda Yulestari waktu di Sidak caranya sama Basra, jadi udahlah saya milih buku yang lain yang sebelumnya, ini Nawal El-Saadawi. Jadi itu singkat ceritanya adanya diskusi ini. Jadi diskusi ini sebenarnya diskusi pertama. Mudah-mudahan harapannya dengan adanya diskusi ini pertama hari ini, kedepannya bisa ada diskusi-diskusi yang lain yang bisa lebih bernilai positif untuk lingkungan. Oke, masuk ke pembahasan ya. Pertama sudah saya bagikan itu yang pernah saya tulis, review sederhana tentang buku ini. Perempuan di Titik Nol ini karya Nawal El-Saadawi, penulis asal Mesir. Jadi karyanya karya-karya bernuansa Timur Tengah. Kental sekali di buku ini tuh ceritanya latar belakangnya Timur Tengah, dari mulai tokoh-tokohnya, lingkungannya, budayanya, politiknya, kental sekali dengan budaya-budaya Timur Tengah. Nah, kenapa saya tertarik untuk membaca buku ini? Pada awalnya saya mengenal buku ini dikenalkan karena saya sering kumpul-kumpul dengan komunitas-komunitas perempuan ya. Salah satunya teman-teman dari UWD International Women's Day, teman-teman street art yang kebetulan banyak anggota perempuannya setelah sharing-sharing, kemudian teman-teman itu menyarankan untuk baca buku ini. Buku ini kebetulan punya istri saya yang sudah lebih dulu baca. Jadi kebetulan boyongan buku dari Medan, ada buku ini terus saya baca. Dan ternyata memang benar, setelah selesai saya baca yang disampaikan oleh teman-teman perempuan itu, wow-nya buku ini nih, ternyata memang benar. Jadi untuk teman-teman di sini, mudah-mudahan setelah diskusi ini berakhir bisa jadi suatu rekomendasi bacaan bagi teman-teman untuk baca karya-karyanya Nawal El-Saadawi. Karena Nawal itu dikenal sebagai pejuang feminis, aktivis feminis. Tulisan-tulisannya banyak yang tentang perempuan, perjuangan perempuan, banyak tentang bagaimana isu-isu feminis di negaranya diangkat dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Utamanya itu yang diperjuangkan oleh si Nawal El-Saadawi. Buku ini menceritakan tentang satu tokoh Firdaus. Jadi si Nawal ini ceritanya, realitanya dia sedang melakukan penelitian tentang penyakit neurologis, penyakit yang berkaitan dengan mental, pikiran. Kemudian dia dikenal seorang dokter di penjara, dokter yang bertugas di salah satu penjara di sana. Kemudian dokter ini bercerita kalau di penjara situ ada salah satu narapidana yang spesial. Nah, kemudian diceritakan oleh dokter itu, narapidana ini begitu spesial, seorang perempuan dipidana karena membunuh suaminya. Nah, si Nawal ini penasaran. Kemudian dia datang ke penjara itu dengan maksud ketemu dengan si perempuan ini. Sebenarnya spesialnya tuh apa sih? Sampai si dokter ini merekomendasikan kalau Nawal harus ketemu. Nah, singkat cerita dia datang ke penjara itu, si Nawal ini datang ke penjara itu, tapi tidak mudah untuk menemui perempuan itu karena kunjungan pertama dia ditolak. Dia merasa sakit hati karena penolakannya awalnya. Tapi kemudian si perempuan itu akhirnya mau ditemui oleh Nawal. Dan dari situlah pertemuan awal itu, dari tatapan matanya si perempuan itu
Dari baru sekedar tatapan matanya dia tahu bahwa perempuan ini spesial. Nah, mulai situlah perempuan itu menceritakan kisah ceritanya tentang masa lalunya yang mengakibatkan dia dipenjara di salah satu penjara di Mesir, terus dia dihukum mati karena membunuh suaminya. Nah, banyak hal yang menarik dari teman. Dari banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari tokoh Firdaus, terutama tentang bagaimana kita memperlakukan seorang wanita, bagaimana seharusnya kita memperlakukan seorang wanita. Dan kita tahu ya, di dunia ini nggak hanya di Mesir, di Indonesia pun kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu banyak sekali terjadi di Indonesia apalagi. Nah, inilah yang diangkat oleh Firdaus, kisah hidupnya sebagai seorang perempuan yang banyak sekali mengalami berbagai macam kekerasan seksual sampai dia memutuskan untuk merevolusi dirinya. Revolusi yang seperti apa sih sebenarnya? Sampai di judulnya Revolusi Perempuan di Titik Nol. Nah, di review itu saya bacakan ya. Saya tulis tahun 2020, 22 Juli. Judulnya Perempuan di Titik Nol. Penulis Nawar El Saadawi. Penerbit buku ini diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Tahun terbitnya tahun 2003. Total halamannya 156 halaman. Jadi untuk membaca buku ini paling ya nggak butuh waktu lama kalau untuk membaca sekelas Bang Rian, Mas Wahyu, Bang Denny. Jadi nggak butuh waktu lama, hanya 156 halaman. Setelah kering tanpa bacaan yang selesai dibaca, akhirnya saya menemukan sebuah buku yang dibaca tuntas di tahun ini. Buku berwarna merah dengan gambar sampul perempuan dan bilik penjara ini menjadi buku paling laris di lapak buku Sama Sastra. Buku yang diberi judul Perempuan di Titik Nol telah membuat saya sebagai lelaki ikut menundukkan kepala bersama Mokhtar Lubis dalam kalimat pengantarnya. Menghadapi tuduhan dan kutukan yang begini dahsyat dari seorang perempuan, sejarah sudah banyak menunjukkan kepada kita bahwa laki-laki selalu berusaha mempertahankan superioritasnya terhadap kaum perempuan. Bahwa mereka, laki-laki, selalu berpikir untuk mempertahankan agar perempuan selalu menjadi makhluk yang kedua setelah laki-laki. Kebobrokan sistem inilah yang berusaha dibongkar oleh Nawal melalui novelnya Perempuan di Titik Nol. Novel ini merupakan kisah gelap yang diceritakan dari dalam sel penjara Kanafir, Mesir. Seorang tahanan perempuan bernama Firdaus dihukum mati karena telah membunuh seorang lelaki. Sebelum hukuman matinya tiba, Firdaus menceritakan semua kisah kepedihannya selama hidup sebagai seorang perempuan kepada kita semua melalui Nawal. Kisah yang berhasil mengoyak-ngoyak perasaan pembaca. Jika salah satu, ada kutipannya, jika salah satu anak perempuannya mati, ayah akan menyantap makan malamnya, ibu akan membasuh kakinya, dan kemudian ia akan pergi tidur seperti ia lakukan setiap malam. Apabila yang mati itu seorang anak laki-laki, ia akan memukul ibu, kemudian makan malam dan merebahkan diri untuk tidur. Saadawi halaman 26. Kejahatan yang bersifat patriarkal ini sudah disaksikan Firdaus dari ayahnya sendiri. Apa yang berbeda dari anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki dengan anak-anak yang berjenis kelamin perempuan? Sehingga perlakuan ayahnya harus berbeda ketika salah satu anaknya meninggal. Apa yang berbeda dari perasaan ayahnya ketika kehilangan seorang anak laki-laki lebih berharga sehingga ia bisa memukul ibunya, sedangkan ketika kehilangan seorang anak perempuan seakan biasa saja.
Dua spesies kelamin yang dihasilkan dari proses seksual yang sama, namun menjadi perempuanlah yang paling rumit. Dominasi laki-laki dalam novel ini terus berpindah tangan dari ayahnya, kemudian pamannya, suaminya, Chef Mahmud, teman-teman sebayanya, Muhammad Naim, Bayumi, Marzuk, Diaa, Ibrahim, dan laki-laki lainnya yang hilir mudik menggagahinya di atas ranjang. Sepanjang alur novel ini, ada dua hal yang menarik yang saya catat dalam perjalanan kisah gelapnya tokoh Firdaus yang dapat dipelajari oleh kita semua, terutama kaum perempuan. Pertama, meminjam judul esainya Gayatri Spivak, Cannot Subaltern Speak. Di sini saya ubah menjadi Cannot Woman Speak. Can Woman Speak. Sebagian besar perempuan yang menjadi korban kejahatan tidak bisa bicara atau tidak dapat bicara atau sulit menceritakan kejahatan yang dialaminya. Lingkungan dan budaya patriarki salah satu penyebab utama yang mendorong sulitnya perempuan takut mengungkapkan kejahatan yang dialaminya. Begitu pula yang dialami oleh seorang Firdaus. Pada suatu peristiwa, Firdaus menerima kekerasan fisik dari suaminya, Syekh Mahmud, sehingga muka dan badannya memar dan bengkak. Pamannya justru mengatakan bahwa semua suami memukul istrinya. Kedua, revolusi. Perempuan harus melawan. Revolusi perempuan yang dilakukan oleh Firdaus memang sangat radikal. Pertama, Firdaus menganggap bahwa menjadi seorang pelacur yang sukses merupakan revolusi perlawanan bagi dirinya sebagai perempuan. Seorang pelacur yang sukses lebih baik daripada seorang suci yang sesat. Semua perempuan adalah korban penipuan. Lelaki memaksakan perempuan pada penipuan dan kemudian menghukum mereka karena telah tertipu, menindas mereka ke tingkat terbawah dan menghukum mereka karena telah jatuh begitu rendah, mengikat mereka dalam perkawinan dan menghukum mereka dengan kerja kasar seumur hidup mereka, atau menghantam mereka dengan penghinaan atau dengan pukulan. Bagi Firdaus, semua perempuan adalah pelacur dalam satu atau lain bentuk. Tetapi sebagai pelacur, ia dapat merasakan bahwa tubuhnya adalah miliknya sendiri. Ia bebas menolak pergi ke salah satu jenis laki-laki yang tidak disukai. Puncak revolusi Firdaus adalah ketika mengangkat pisau dan menancapkannya kepada leher seorang lelaki bernama Marzuk, seorang germo yang memanfaatkan Firdaus sebagai pelacur yang sukses untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Demikianlah perlawanan Firdaus yang merasa dirinya hanyalah suatu mesin tubuh yang bekerja siang dan malam untuk seorang lelaki. Sebuah perlawanan yang menandai awal keberanian dalam diri Firdaus untuk mengangkat tangan lebih tinggi, bersiap menghajar kepada lelaki. Saya tidak lebih daripada seorang pelacur yang sukses, dan tak jadi soal betapapun suksesnya seorang pelacur, dia tidak dapat mengenal semua lelaki. Akan tetapi, dengan setiap lelaki yang saya pernah kenal, saya selalu dihinggapi hasrat untuk mengangkat tangan saya tinggi-tinggi dan menghantamnya ke muka mereka. Firdaus adalah kisah kelak kita semua. Kisah perempuan-perempuan yang dibayang-bayangi rasa takut terhadap kejahatan yang dialami. Kisah perempuan-perempuan yang bungkam karena diperkosa dan diancam. Atau mungkin juga kisah saya sebagai lelaki yang masih menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak lebih baik daripada lelaki. Nawal telah menampar saya dan kita semua melalui novelnya, bahwa kejahatan-kejahatan yang merampas hak perempuan untuk menikmati kebebasan hidupnya adalah tanggung jawab kita semua. Merdeka untuk kaum perempuan. Itu review yang saya tulis tentang novel ini. Nah, nanti saya akan bedah satu-satu karena sudah saya tandai bagian-bagian yang pemikiran-pemikiran dari seorang Nawal El-Saadawi yang diilhami dari tokoh Firdaus.
ketika saya membaca buku ini memang banyak perasaan-perasaan yang begitu menghantam diri saya sebagai lelaki, seperti sedang dituduh kalau bahwa saya itu sebagai salah satu orang yang masih menganggap perempuan itu apa yang dibayangkan oleh Nawal. Banyak sekali catatan-catatan. Yang pertama jelas Nawal, si Firdaus ini lahir dari seorang orang tua yang miskin, orang tua petani. Dia hidup dengan budaya petani Mesir. Setiap siang ke ladang. Nah, proses Nawal mengalami kejadian bahwa dia merupakan korban dari laki-laki itu sudah dia rasakan dari kecil. Ketika dia pergi ke ladang, membantu orang tuanya, pada saat itulah kawan kecilnya itu datang menghampiri dirinya, namanya Muhammad. Dia datang kemudian bermain seolah pasangan suami istri. Karena ketidaktahuannya tentang alat pengetahuan dan dasar tentang seks, tentang alat reproduksi, pada saat itu laki-laki kawannya itu bermain seolah-olah pasangan suami istri, sehingga bebas menyentuh bagian tubuh si Firdaus. Ketika itu dia disentuh sampai bagian yang paling intim, dan Firdaus merasakan itu pertama kali, dan pertama-tamanya itu dia merasakan bahwa dia punya salah satu bagian tubuh yang ketika disentuh dia merasa nikmat. Nah, ketidaktahuannya ini membuat dia diperlakukan begitu sama kawannya hampir setiap dia pergi ke ladang. Kemudian setelah dia tidak diizinkan ke ladang lagi, muncullah berganti pamannya. Jadi di review saya dibilang bahwa kekerasannya itu berlanjut dari kawannya, kemudian ke pamannya, bahkan ia saksikan dari dalam rumahnya sendiri. Ketika saudara laki-lakinya meninggal, ibunya itu dipukuli. Bahwa ada perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan. Betapa berharganya buat turunan anak laki-laki, sehingga dia ketika kehilangan harus memukul ibunya sebagai hukuman. Tapi ketika kehilangan anak perempuannya, dia merasa biasa aja. Dan perlakuan ayahnya ini dimulai ketika ada budaya khas di sana ya, Timur Tengah. Seorang ibu itu dia harus mencuci kaki. Saya baca catatan, saya tahu bahwa perempuan tidak bisa menjadi kepala negara, tetapi saya merasa bahwa saya tidak seperti perempuan lainnya. Juga anak-anak perempuan lain di sekitar saya yang tetap saja bicara tentang cinta atau tentang laki-laki. Karena itu adalah soal yang tidak pernah saya sebutkan. Entah bagaimana, saya tidak tertarik kepada hal-hal yang menyibukkan pikiran mereka, dan apa yang dianggap penting oleh mereka bagi saya hanya merupakan hal sepele. Nah, pada saat ikut pamannya ini, dia ini punya mulai tumbuh rasa ingin tahu. Dia mulai banyak mencari tahu tentang gimana sih menggelengkan kepala dan berkata, aku tak tahu, tetapi aku merasa bahwa kau khususnya adalah orang yang tidak dapat hidup tanpa jatuh cinta. Justru aku hidup tanpa cinta. Terus kata temannya, Wafea, kau hidup dalam dusta atau sama sekali tidak hidup, kata Wafea. Begitu adanya perbedaan tuh antara Firdaus dengan si Wafea, padahal dua-duanya sama-sama perempuan. Si Firdaus merasa bahwa dia hidup itu tidak pernah merasakan jatuh cinta dan tidak pernah merasakan cinta. Dan itu pun disepakati oleh Wafea bahwa kau memang hidup dalam dusta,
atau sama sekali tidak hidup. Padahal pada saat itu ketika pindah dengan pamannya itu kan dia mulai kayak bertemu dengan teman-temannya, terus dia ketemu seseorang dan dia punya perasaan tapi dia nggak ngerti dan nggak ngerti bagaimana menerjemahkan perasaannya. Makanya dikatakan oleh Mafia bahwa kamu sedang jatuh cinta, tapi dia menganggap bahwa dia tidak tanpa cinta. Begitu ada perbedaan antara sosok Mafia perempuan yang Nawal gambarkan sosok Mafia dengan Nawal gambarkan sosok si Firdaus tentang cinta. Kemudian saya mulai membaca buku karena setiap buku memberikan pelajaran baru bagi saya. Saya dapat mengetahui tentang orang Persia, orang Turki, dan orang Arab. Saya membaca tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan para raja dan penguasa, tentang perang, tentang rakyat, revolusi, dan tentang riwayat orang-orang revolusioner. Saya membaca kisah-kisah percintaan dan sajak-sajak cinta, tetapi saya lebih menyukai buku-buku tentang penguasa. Saya membaca kisah-kisah tentang para penguasa yang memiliki pelayan wanita dan selir sebanyak tentaranya. Dan saya membaca tentang seorang penguasa lainnya yang perhatiannya dalam hidup itu hanya tertumpah pada anggur, perempuan, dan mencambuki budak-budak belianya. Penguasa yang ketiga tidak banyak perhatian terhadap wanita, tapi senang berperang, membunuh, dan menyiksa orang. Seorang penguasa yang lain lagi suka makanan, uang, dan menimbun kekayaan tanpa batas. Ada lagi yang begitu mencintai dirinya dan mengagumi keagungannya sehingga baginya tak ada orang lain. Ada pula seorang penguasa yang selalu ketakutan akan berbagai komplotan. Nah, tinggalnya dia dengan pamannya yang tadi sekolah di sekolah itu membuat dia menjadi mengenal berbagai macam pengetahuan. Dia mulai membaca-baca buku, dia mulai memasukkan nutrisi-nutrisi tentang revolusi. Nah, saya pikir pemikirannya yang nanti di akhir itu tentang revolusi yang menjadi seorang perempuan itu dimulai dari detik itu. Ketika dia mulai membaca buku, ketika dia mulai tertarik dengan bacaan-bacaan tentang politik, tentang penguasa yang suka perlawanan perempuan sebagai budak. Mulai dari situlah saya pikir revolusinya di akhir itu terjadi. Dia mulai banyak membaca buku, mulai banyak menerima ilmu pengetahuan. Saya dapat pula mengetahui bahwa semua yang memerintah adalah laki-laki. Persamaan di antara mereka adalah kerakusan dan kepribadian yang penuh distorsi, nafsu tanpa batas mengumpulkan uang, seks, dan kekuasaan tanpa batas. Nah, pemikirannya dia tentang laki-laki itu dia itu laki bagi Firdaus ketika sudah banyak buku yang ia baca, mulai saat itu melihat bahwa laki-laki itu dia itu hanya sosok jenis kelamin yang dipenuhi dengan nafsu tentang baik itu kerakusan pribadi, baik itu mengumpulkan uang, baik itu seks, dan kekuasaan tanpa batas. Terus ini kisah ketika dia mengenal revolusi pertama itu. Ketika mereka mengucapkan kata patriotisme, dia masih menceritakan tentang sosok pimpinan-pimpinan yang dia baca. Ketika mereka mengucapkan kata patriotisme, dengan segera saya tahu bahwa dalam hati mereka tidak takut kepada Allah, dan bahwa dalam benak mereka patriotisme mereka itu adalah yang miskin harus mati untuk membela tanah yang kaya, tanah mereka. Karena saya tahu bahwa orang yang miskin tidak memiliki tanah. Pengetahuan revolusi itu dari buku-buku yang dia baca tentang pengetahuan tentang kekuasaan, tentang penguasa, tentang penguasa-penguasa yang ada di Mesir pada zaman itu. Pamannya tadi kan sudah tinggal sama pamannya. Nah, dari situlah mulai pertama kali dia jatuh ke lubang yang dalam di kejahatan patriarki. Karena dari pamannya lah dia dipaksa untuk menikah
seorang lelaki yang bernama Syekh Mahmud. Pamanku Syekh Mahmud adalah seorang yang terhormat. Dia punya pensiun yang besar dan tak punya anak-anak, dan ia masih hidup sendirian sejak istrinya meninggal tahun lalu. Bila ia menikah dengan Firdaus, Firdaus akan memperoleh kehidupan yang baik bersamanya, dan ia mendapatkan pada diri Firdaus seorang istri yang menuruti, yang melayaninya dan akan meringankan kesunyiannya. Firdaus telah bertambah besar, yang mulia dan harus dikawinkan. Terlalu banyak risikonya bagi Firdaus bila terus-terusan tidak bersuami. Dia adalah seorang gadis yang baik, tetapi di dunia ini sudah penuh dengan kegagalan. Aku setuju dengan kamu, tapi Syekh Mahmud terlalu tua bagi dia. Nah, itulah Syekh Mahmud ini sebenarnya sosok orang tua, tapi dinikahkan itu atas dasar keresahan istri dari pamannya. Karena dia tinggal di rumah di kontrakan pamannya yang dia sudah beristri. Dia resah kalau lama-lama dia ini akan semakin dia besar, takutan istrinya itu akan menggoda suaminya. Makanya istrinya itu menyarankan agar si Firdaus ini menikah dengan Syekh Mahmud. Tempat tidur keduanya berderik ini ketika ini, dan saya sekarang dapat mendengar suara napas mereka tak teratur, berdesah, dan suara istrinya manakala kembali memprotes. Tidak yang mulia, demi Nabi, tidak, ini hawa nafsu, kata istrinya. Kau perempuan, kau nafsu apa? Dan apa itu Nabi? Aku adalah suamimu dan kau adalah istriku. Tempat tidur mereka berderik lebih keras di bawah tubuh mereka yang berat, yang terkunci dalam suatu perjuangan, bergantian saling mendekat dan menjauh di dalam suatu gerakan yang berkesinambungan. Mula-mula lambat dan berat, kemudian secara bertahap beralih menjadi gerakan dengan kecepatan yang aneh, hampir seperti gerakan yang kegila-gilaan dilakukan, yang menggoncangkan tempat tidur dan lantai dan dinding di antara kami, dan malahan di tempat saya berbaring. Jadi kisah hidupnya itu saya ceritakan singkat. Dia menikah dengan Syekh Mahmud itu jadi menikah, tetapi dari pernikahannya itu dia tidak malah menemukan rumah, karena dia itu kan sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, kemudian tinggal dengan pamannya, dipaksa menikah dengan Syekh Mahmud, tetapi dengan pernikahan itu dia malah tidak menemukan rumah. Kesimpulan saya dalam buku ini ada dua. Yang pertama, cannot woman speak. Tidak, perempuan tidak dapat bicara ketika dia mengalami kekerasan seksual, ketika dia mengalami kekerasan berbasis gender. Siapapun, saya yakin di dunia ini nggak banyak perempuan yang mudah untuk menceritakan pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya. Revolusinya Nawal itu ketika dia bercerai, kabur dari suaminya, dia melanglang buana ketemu dengan tokoh seorang laki-laki, dan nggak taunya sama laki-laki itu ya dihajar juga, sampai pada akhirnya dia menemukan seorang perempuan. Nah, dari sinilah perjualannya menjadi seorang pelacur. Puncak revolusinya ketika dia merasa bahwa semakin lama dia dengan si Germo itu bukan malah memerdekakan dia, tetapi justru malah dia itu seperti mesin pencari uang bagi si Germo itu. Nah, kemudian dia memilih jalannya sendiri, tetapi si Germo itu tetap tidak rela. Makanya kejadianlah dia tidak pernah berani mengangkat tangan lebih tinggi daripada laki-laki karena posisi dia sebagai pelacur. Tapi pada titik itulah dia merasa dia berani dan harus mengangkat tangan lebih tinggi daripada laki-laki. Dia menancapkan pisaunya ketika dia dipaksa oleh si Germo tadi. Dia menancapkan pisaunya ke lehernya dan si Germo tadi meninggal. Nah, dari situlah kisahnya tentang si Firdaus itu masuk ke dalam penjara dan dihukum mati oleh pemerintah
negara Mesir. Nah, dalam menjalani hukumannya, disinilah nilai-nilai revolusi. Sebenarnya banyak yang membela bahwa dia itu bukan pelaku, dia itu korban. Ketika dia cerita lagi dengan dokter tadi juga merasa bahwa dia itu korban, dia itu bukan pelaku. Semua perempuan pasti menilai bahwa dia itu bukan pelaku, karena ketika dia membunuh pun dia sedang membela diri. Bahwa, tapi dia tetap merasa bahwa sudah, inilah revolusi saya siap menghadapi kematian saya sudah merasa bahwa saya sudah alam lebih tinggi daripada laki-laki. Saya sudah berani mengangkat tangan lebih tinggi daripada laki-laki. Bahwa saya sudah berani memukul wajah lelaki yang menyentuh tubuh saya dengan tidak tidak bernorma gitu. Dan dia siap menghadapi kematiannya, bahwa hidupnya sudah tuntas, hidupnya sudah merasa bahwa saya sudah melawan laki-laki, perlawanan saya sudah terwujud terhadap laki. Itulah sesingkat dari novel Perempuan di Titik Nol yang diciptakan oleh Nawal El-Saadawi. Ruang diskusi, ruang edukasi yang dimaknai oleh Mas Bambang itu ya saling sharing. Saya di sini bukan berarti saya paling tahu, karena saya pernah membaca aja, makanya saya ceritakan. Saya di sini untuk membuka ruang positif. Pertama, bagi teman-teman untuk berekspresi di buka aja. Mohon maaf apabila pembedahannya beda terstruktur, karena saya bukan mencerita yang baik, tetapi saya mencoba memberikan sesuatu nilai-nilai yang digambarkan oleh Nawal kepada teman-teman semua. Saja, jika ada diskusi